Hei, apa yang terjadi? Kenapa tanduk kalian patah seperti itu? Yuhuhuhu! Asiknya bisa terbang barengan. Kompak banget sih kalian, Sob. Otan sampai terpesona melihatnya. Otan jadi pengen ikutan terbang juga. Stop! Hei, stop! Kamu apain itu televisinya? Aduh, duh. Yuhuu! Pemandangannya indah bukan? Hamparan padang rumput yang luas dengan latar perbukitan. Emang juara banget ya. Apalagi terdapat ribuan ekor sapi yang diternak liarkan seperti ini. Pastinya bakal bikin betah deh. Tapi sebelum Otan cerita lebih lanjut, ada yang tahu nggak sebenarnya Otan lagi ada di mana sih? Apa? Luar negeri? New Zealand? Wah. Itu sih jauh banget. Emang sih pemandangannya mirip-mirip peternakan sapi yang ada di luar negeri, tapi ini masih di Indonesia loh. Tepatnya di daerah Padang Mangatas, Sumatera Barat. Padang Mangatas atau Padang Mangateh merupakan kompleks peternakan sapi yang berada di kaki Gunung Sago, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Peternakan ini merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang dibangun pada 1916. Memiliki luas kurang lebih 280 hektar, membuat peternakan ini sempat menjadi peternakan terbesar di Asia Tenggara loh. Bangga nggak tuh? Ada beberapa jenis sapi yang diternakan di sini, mulai dari sapi limosin, sapi simental, dan sapi pesisir. Sapi pesisir merupakan sapi lokal yang dikembangbiakan di Padang Mangatas. Sapi pesisir memiliki warna tubuh dominan dengan warna merah bata, serta dengan variasi warna kuning, coklat, sampai hitam. Sekilas sih hampir mirip dengan sapi Bali atau sapi Jawa ya. Hanya saja, sapi pesisir berukuran lebih kecil dan memiliki warna lebih cerah. Tubuh sobat Otan ini memang lebih kecil daripada sapi lainnya. Tapi dari segi daya tahan dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, tidak perlu diragukan lagi ya teman, mereka juaranya. Nggak heran kalau sapi pesisir biasa dikirim-kirim sampai ke luar pulau. Germaks, keren maksimal. Nah, masih ada dua jenis sapi lagi di sini. Ada sapi limosin dan simental. Kira-kira teman di rumah tahu nggak yang mana sapi limosin dan yang mana sapi simental? Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya sih, keduanya memang mirip ya. Sama-sama besar dan memiliki otot tubuh yang kekar. Hanya saja ada perbedaan yang sangat mencolok, yaitu di warna bulunya. Yap, betul banget. Yang warnanya full coklat ini adalah sapi limosin. Sedangkan yang memiliki warna bulu coklat dengan corak putih adalah sapi simental. Sapi limosin adalah jenis sapi bertubuh besar, berbulu halus, dan memiliki kerangka tulang yang kuat. Berat sapi limosin betina dewasa rata-rata mencapai 650 kg dan jantan dewasa 1000 kg atau 1 ton. Wah, kalau sapi 1 ton dijadikan rendang bisa jadi 10.000 potong loh. Ini sih bisa buat makan warga satu desa. Teman di rumah ada yang tahu kenapa sapinya dinamakan sapi limosin? Apakah karena mirip mobil limosin? Bukan ya. Alasannya adalah karena sapi ini berasal dari wilayah Limousin dan Marche, Prancis. Nah, kalau sobat Otan yang satu ini termasuk jenis sapi simental.
Dinamakan sapi simental karena berasal dari sungai Sime di negara Swiss. Sapi simental ternyata salah satu ras sapi tertua yang ada di dunia loh. Ras sapi simental menjadi cikal bakal dari sapi simental di berbagai negara. Khusus sapi simental yang dikembangbiakan di Padang Mengatas adalah hasil perkawinan dari sapi simental Kanada dan sapi simental Australia. Sapi simental memiliki warna bulu kemerahan dengan corak warna putih. Umumnya, sapi ini diternakan untuk diambil susu dan dagingnya ya teman. Tenang teman, paman itu bukan orang jahat kok. Paman itu hanya sedang bertugas memasang tagging atau penanda pada anak sapi yang baru lahir. Anak sapi yang baru lahir memang harus diberi tanda supaya ketahuan bibit bebet bobotnya. Tapi setelah Hutan lihat-lihat, kok induk sapi ini santai aja ya anaknya ditangkap seperti itu? Jangan-jangan kalian gak sayang dan gak peduli ya sama anak kalian? Ayo ngaku! Ya, beginilah sifat alami sapi limosin teman. Dia memang terbilang cuek. Bahkan ketika anaknya ditangkap saja, dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Berbeda sekali dengan sapi lokal yang terbilang agresif ya. Jangankan untuk menangkap anaknya, untuk mencoba mendekat saja sangat sulit. Peternakan Padang Mengatas dikenal sebagai penghasil daging sapi terbaik di Indonesia. Ya nggak heran sih, soalnya mereka kan diternak liarkan di padang rumput yang luas seperti ini ya. Jadi mereka bisa bebas bergerak dan makan sepuasnya. Berada dalam ketinggian 700-900 di atas permukaan laut, membuat suhu di Padang Mengatas sangat sejuk. Kondisi ini membuat rumput tumbuh dengan subur. Tapi sebenarnya tidak semua sapi diternak liarkan di padang rumput ini ya teman. Yang hidup bebas hanya anakan sapi dan sapi betinanya saja tuh. Kalau sapi jantan, wah sudah kayak sultan di sini. Mereka justru berada di dalam kandang, mendapatkan perawatan dan juga makanan yang terbaik. Setiap hari mereka rutin dimandikan supaya bersih dan terbebas dari kotoran yang dapat menimbulkan penyakit. Wah, enak banget sih kamu Sob. Apa-apa serba dilayani. Nggak perlu capek-capek keluar kandang untuk mencari makan. Eits, hal ini dilakukan bukan tanpa sebab ya. Sapi jantan diperlakukan istimewa karena mereka dipersiapkan untuk menjadi pejantan tangguh. Nantinya mereka akan digunakan sebagai calon indukan agar menghasilkan anak-anak sapi yang sehat dan kuat. Sehat-sehat ya kamu Sob. Teman, sapi memiliki daya ingat yang cukup baik. Tidak hanya hafal di mana tempat mencari makan, mereka juga hafal loh sama orang yang suka kasih makan mereka. Gak percaya? Nih, kita coba ya. Tuh lihat, ketika ada orang yang belum pernah masuk ke kandang mereka, mereka hanya diam dan bersikap waspada. Nah, sekarang coba kita lihat kalau paman gembala yang datang. Wah, langsung pada ngejar gitu ya. Tapi sebentar. Kalian berlarian seperti itu karena senang dengan kehadiran paman gembala atau makanan yang dibawa paman? Otan jadi curiga. Tapi kalau dilihat-lihat, mereka memang senang sama keduanya teman. Selain senang dengan kehadiran paman di sana, mereka juga senang mendapatkan asupan tambahan yang dibawa oleh paman. Duh, so sweet banget sih kalian. Hei, apa yang terjadi? Kenapa tanduk kalian patah seperti itu?
pada bertengkar. Apa sih yang diperebutkan? Ayo coba cerita sama Otan. Soal makanan, di sana kan padang rumputnya luas. Sumber air untuk minum juga berlimpah. Ya udah, nggak usah diperpanjang ya sob. Mending kalian baikan aja. Sekarang kalau tanduk kalian patah, kan kalian juga yang rugi. Tanduk sapi terbuat dari keratin, yaitu protein yang juga terdapat pada kuku dan rambut manusia. Keratin dan protein ini menggulung mengelilingi tulang yang terdapat di dalamnya. Fungsi tanduk pada hewan biasanya adalah sebagai alat pertahanan diri saat berkelahi dengan hewan lainnya. Tapi pada sapi, tanduk bisa dijadikan patokan untuk menghitung umur sapi loh. Cara menghitungnya seperti ini. Coba lihat ada berapa guratan atau garis-garis pada tanduk sapi. Lalu kalian tambahkan 2. Misal ada 3 guratan pada tanduk sapi, artinya sapi berumur 5 tahun. Menambahkan 2 dari banyaknya guratan di tanduk sapi bukan tanpa sebab ya teman. Hal ini dilakukan karena sapi baru memiliki tanduk di usia 2 tahun. Oh iya, ternyata tanduk yang tadi kita lihat memang sengaja dipotong oleh para pekerja di sini ya teman. Hal ini dilakukan agar sapi tidak saling serang satu sama lain. Apalagi sapi-sapi di sini kan memang diternak liarkan tanpa kandang. Jadi perlu trik khusus agar membuat mereka tetap aman selama di ladang penggembalaan. Salah satunya dengan memotong tanduk-tanduk ini ya teman. Tenang saja, pemotongan tanduk ini juga baik kok untuk pertumbuhan sapi. Tanduk yang dipotong akan membuat pertumbuhan sapi jadi semakin cepat besar. Hal ini dikarenakan kandungan kalsium dan juga protein yang tadinya berfokus pada pertumbuhan tanduk dialihkan ke pertumbuhan tulang dan otot. Wah, ternyata ini tuh rahasia tubuh besar dan kekar kalian. Waduh. Kalau ngomongin aneka olahan sapi, Otan jadi keinget sama ini nih. Ya, jangek alias kerupuk khas Minang yang terbuat dari kulit sapi. Beuh, kerenyahan dan gurihnya udah pasti bikin nagih kan? Tapi teman di rumah udah pada tahu belum? Kalau asal muasalnya si kerupuk jange ini hanya sekecil dadu potongan kulit sapinya loh. Kulit sapi yang berbentuk lembaran ini akan direbus, dibakar, dan dijemur sampai kering sebelum dipotong kecil-kecil dan digoreng teman. Panjang juga ya proses bikin sebuah kelezatan yang hakiki. Tapi dari kulit seekor sapi, rupanya bisa dibikin jadi ratusan potong kerupuk jange loh. Luar biasa! Pada kalem-kalem aja. Coba Om Editor, Otan mau lihat kejadian sebelumnya. Sepertinya semua berawal dari sini nih. Walah, ini ternyata memang lagi latihan teman. Ribuan merpati pos ini rupanya memang sengaja dilepas berbarengan untuk latihan terbang jarak jauh pulang sendiri ke kandang asalnya. Yuhuhuhu! Asiknya bisa terbang barengan. Kompak banget sih kalian sob. Otan sampai terpesona melihatnya. Otan jadi pengen ikutan terbang juga. Tapi bagaimana mungkin? Otan kan gak punya sayap. Sob, Otan nebeng dong. Lepas dari kandang, merpati langsung melesat terbang tinggi. Mereka berkelompok berputar-putar di atas langit, seperti sedang melihat pertunjukan akrobatik ya teman. Berputar di atas bukan berarti mereka kebingungan.
Justru situasi ini jadi penanda kalau mereka sedang membaca situasi sebelum menentukan arah kemana mereka harus pergi. Kecepatan terbang merpati mencapai 90 km per jam. Ini mengalahkan si raja hutan loh teman, karena singa hanya mampu berlari 80 km per jam. Cakep! Meski terbangnya bisa ngebut dan jauh banget, tapi merpati nggak takut nyasar teman. Ia punya rahasia untuk kembali pulang tanpa salah alamat. Merpati Pos rupanya banyak penggemarnya teman. Kemampuan jelajah dan terbang jauhnya inilah yang juga membuat si merpati jadi sering dilombakan. Makanya latihan terbang bareng-bareng kayak gini harus rutin dilakukan, biar mereka semakin kuat staminanya dan makin terasa menghafal jalan pulang. Tapi ngapalin jalan pulangnya nggak pakai aplikasi loh ya. Mereka mengandalkan navigasi alami dengan membaca medan magnet bumi. Bahkan paruhnya itu berfungsi seperti jarum kompas teman. Wih, emang boleh secanggih itu? Kamu bisa membuat otak terkagum-kagum sob. Cakep! Teman, itu apa ya? Kok terbangnya cepat banget sih? Jangan-jangan itu UFO yang mau mendarat di bumi. Tidak! Paman editor, coba dikasih zoom sedikit ya. Otan jadi makin penasaran nih. Yalah, ini kan sobat Otan si burung merpati kolong teman. Merpati ini berbeda kemampuan dengan si merpati pos tadi. Kalau merpati pos unggul di stamina dan jelajah jarak jauh tanpa tersesat, merpati jenis kolong ini juaranya terbang dan bermanuver layaknya jet tempur berkecepatan tinggi. Whoosh! Nggak cuma punya kecepatan, tapi ketepatan sobat Otan ini juga sangat bisa diandalkan. Keren kamu sob. Oh iya, merpati-merpati ini sedang latihan untuk mempersiapkan kejuaraan aslinya teman. Lihat saja tuh, gak cuma burungnya aja yang total, tapi jokinya juga gak kalah semangat. Wah, mereka sudah semakin mendekat nih. Apakah si merpati akan masuk dan mendarat di titik yang tepat? Iya, masuk Pak Eko. Pendaratan yang sempurna. Inilah seninya nonton merpati kolong teman. Seru dan menegangkan. Pokoknya serasa lagi nonton bola. Terus gol! Teman, jarak lepas landas dan tempat finish itu berjarak cukup jauh loh, yaitu sekitar 1 km. Jadi burung yang digunakan haruslah fit dan punya tenaga yang luar biasa. Supaya tidak kaget saat terjun ke kompetisi yang sesungguhnya, jarak yang digunakan saat latihan juga harus sesuai. Karena lumayan jauh, sampai-sampai kakak joki ini rela bolak-balik menggunakan motor untuk membawa si burung teman. Untung saja nggak jalan kaki. Bisa-bisa kalian baru latihan terbangnya besok sob. Sekarang merpati sudah sampai di titik start nih. Ayo semua, semangat latihannya ya. Oh iya, walau ada banyak merpati, bukan berarti semua langsung diterbangkan secara bersamaan ya. Burung yang diterbangkan harus satu persatu. Soalnya saat lomba, burung merpati akan disandingkan berdua dalam satu sesi. Sepertinya yang akan menyambut kalian di kotak finish juga sudah siap tuh. Kakak joki juga udah pada standby. Kalau gitu, Otan langsung mulai saja ya. 1, 2, 3, go! Wush! Ayo gunakan kesempatan latihan ini dengan sebaik-baiknya sob. Siapa tahu karena kamu sering latihan, nantinya bisa menjadi merpati kolong yang terkalahkan. Cakep! Langsung ngejalur ya, sorangan. Teman, setelah merpati diterbangkan, biasanya joki akan memberi info arah pada rekannya yang berada di kotak finish.
Tenang, mereka sudah terlatih kok, jadi gak akan tersesat. Atau malah nyasar ke warung kopi. Bukan, benar kata Otan. Gak sampai 2 menit, merpati sudah sampai di titik pendaratan. 4 tiang dengan bendera merah di atas inilah yang jadi finishnya teman. Oh iya, merpati kolong ini berbeda dengan merpati balap ya. Bukan hanya siapa yang paling cepat sampai finish, tapi siapa yang cepat sampai di meja dan masuk ring, dialah pemenangnya. Merpati kolong terkenal memiliki tingkat akurasi yang tinggi teman. Selain itu, mereka juga punya penglihatan yang tajam untuk melihat dari kejauhan. Skill kamu memang gak main-main ya sob, mantap jiwa. Selain punya kemampuan terbang tinggi, cepat, dan tahu arah jalan pulang, merpati terkenal juga dengan kesetiaannya. Untuk mengetahui seberapa setia kamu sama pasangan, Otan mau coba mengecoh dengan betina yang palsu nih. Posisi betina yang asli ada di dalam kandang, sedangkan yang dipegang jokinya adalah betina palsu. Coba kita lihat, apakah kamu akan tertipu sob? Hits, kamu tadi hampir tertipu ya sob. Coba kita ulang lagi ya. Kuy, putar ulang paman editor. Wis, kalau begini sih, Otan gak ragu lagi deh sama kesetiaanmu sob. Kermaks, keren maksimal. Teman, burung merpati merupakan makhluk yang lembut dan tidak menyerang hewan lain. Itulah mengapa merpati dilambangkan sebagai lambang perdamaian. Keren! Walau begitu, mereka tetap memiliki cara bertahan. Salah satunya dengan kepakan sayap keras mereka. Berdasarkan salah satu jurnal, merpati akan mengepakkan sayap lebih keras untuk memberi kode kepada burung lain ketika ada bahaya. Wah, selain setia sama pasangan, ternyata kamu juga setia kawan ya sob. Salut deh Otan sama kamu. Kata siapa harga merpati kolong tembus hanya puluhan juta saja? Itu sih masih belum ada apa-apanya teman. Yang ini harganya bikin geleng-geleng kepala, bahkan sampai viral. Gimana nggak bikin pusing teman? Merpati yang bernama Jayabaya ini dibeli dengan harga 1 miliar rupiah atau setara 1 mobil mewah. Wow, luar biasa ya, sampai nggak habis fikri deh Otan. Pembeli si Jayabaya ini berani mengeluarkan uang dengan jumlah yang fantastis bukan tanpa alasan. Itu semua karena prestasi yang telah diraih si Jayabaya ini teman. Pokoknya aku padamu sob. Waktu itu kita take over Jayabaya itu di tahun 2019 kita beli Jayabaya ini di angka 1 miliar. Kita ketertarikan Jayabaya itu dikarenakan waktu itu prestasinya sangat bagus, pemuncak klasmen untuk di nasional. Bahkan saat usianya masih 1 tahun saja, Jayabaya sudah rajin mengikuti kejuaraan nasional. Dan hasilnya gak mengecewakan kok. Buktinya sudah banyak mendapatkan prestasi di beberapa kejuaraan. Jadi jangan heran ya kalau si Jayabaya ini jadi merpati kesayangan Paman Robi. Cakep! Saat ini Jayabaya usianya sudah mencapai 7 tahun teman. Sudah lebih tua dari rata-rata usia merpati, yaitu 6 tahun. Jayabaya punya ciri-ciri fisik yang beda dari merpati lainnya. Bisa dibilang Jayabaya ini punya tingkat kesempurnaan 90% untuk kategori burung lomba. Wadidaw! Lihat saja postur badannya, proporsional banget ya. Udah gitu, bulunya lebih halus dibanding merpati lain. Jadi makin ciamik.
termasuk Instagram Presiden kita, Bapak Jokowi. Woi, lihat tuh berapa banyak netizen yang memperhatikan kehadiranmu di beberapa postingan Pak Jokowi. Komentarnya di mana-mana kucing oren. Hebat kamu Sob, selalu bikin orang-orang salfok sama kamu. Memang ada-ada aja kelakuan si Oyen ini. Sobat-sobat Otan udah terlihat gemes-gemes, semuanya rapi. Pada mau ngapain sih? Waduh, gaya banget yang satu ini. Pakai bawa makeup artis sendiri. Mereka ini yang akan beradu memperebutkan juara, teman. Jenisnya macam-macam. Kalian pada mau bawa pulang hadiah-hadiah ini buat dipajang di rumah kan? Siapa tahu semakin sering juara di acara nasional, nanti kalian semakin melesat menuju ajang internasional. Amin. Wow, juri-jurinya juga dari luar semua. Ada yang dari Estonia, Italia, dan Swedia. Pastinya mereka udah berpengalaman lama di dunia perkucingan. Dari semua jenis kucing yang ada di sini, satu hal yang ciri-ciri yang paling mencolok yaitu bentuk telinga yang berbeda-beda. Tapi ada satu kucing yang gak bisa masuk kontes nih. Jenisnya Scottish Fold. Bentuk telinganya melipat ke bawah. Sebenarnya itu bisa dibilang cacat genetik karena adanya kelainan pada tulang rawan telinga dan tulang lainnya. Jangan kaget, jangan bingung. Yang ditembok pasti bikin terheran-heran. Siapa yang mencetak prestasi segini banyak? Bukan, udah jelas bukan kakaknya ya. Tapi si kucing abu-abu ini nih. Wede, ternyata prestasimu gak kaleng-kaleng ya Sob. Luar biasa, patut dicontoh. Ini semua prestasi dari Gajah Mada dan Krishna. Kucing British Shorthair memang lagi ngetren di dunia, teman. Harga kucing jenis ini, wow, fantastis. Bahkan mencapai harga motor sport loh. Hei, siapa dia? Kamu penasaran ya, Sob? Nggak usah malu-malu, deketin aja, Sob. Otan tahu kamu sebetulnya mau kenalan kan? Maju mundur, cantik. Otan gak heran kalau kamu punya rasa penasaran yang tinggi alias kepo. Bahkan saking keponya, kucing sering mengamati berjam-jam apa yang membuatnya penasaran. Kepo gak apa-apa sih, yang penting gak julid ya Sob. Wah, ia udah mulai berani nyamperin teman. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan. Wits, ternyata cuma gambar. Maafin Otan ya Sob, ini cuma prank. Otan cuma mau tes kekepoan kamu aja kok. Ternyata kamu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kepo atau rasa penasaran yang besar merupakan cara kucing beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan begitu, sama halnya mereka memastikan keamanannya pada kondisi saat itu. Stop! Hei, stop! Kamu apain itu televisinya? Aduh. Ya ampun, ternyata kamu lagi mengejar mangsa virtual ya Sob? Lucu banget sih. Meskipun kucing memiliki penglihatan yang cukup tajam, ternyata Sobat Otan ini tidak punya kemampuan untuk membedakan pergerakan nyata dengan virtual. Tapi, bagaimanakah reaksinya kalau kita coba dengan bentuk yang lain? Udah mulai kepo ya Sob. Tapi kelihatannya rasa penasaranmu gak setinggi permainan tikus tadi. Kok gak semangat gini sih? Ternyata permainan tikus lebih menarik perhatian si kucing ya teman.
Sebab dalam kondisi ini, kucing terlihat sangat berhati-hati untuk menyerang ikan. Ada yang tahu penyebabnya? Yaps, ia takut air. Oleh karena itu, kucing memilih untuk tidak menyerang ikan di layar. Ayo, takut basah ya sob? Aku aja deh. Ajaib, bukan sulap, bukan sihir. Kakinya 4, tapi jumlah jejak kakinya cuma 2. Apa? Ini dia misteri kucing, teman. Jadi, kaki belakang kucing cenderung mengikuti jejak kaki depannya. Cara jalannya presisi, atau sebutannya direct registering. Mereka berjalan tidak menggunakan tumit untuk menutup beban tubuhnya. Saat berjalan, kucing menggunakan ujung-ujung kaki, seperti jalan jinjit gitu. Nah, dengan cara berjalan seperti itu, membuat kucing memiliki langkah kaki yang lebih lincah, minim suara, dan mengurangi resiko cedera saat terjatuh. Ngomongin soal langkah kaki kucing, apa betul ada hubungannya dengan sebutan catwalk? Istilah catwalk sudah lama digunakan sejak abad 19. Sebutan itu mengarah pada jembatan sempit yang dilewati pekerja panggung. Rintangannya, mereka harus melewati jalan sempit sambil menjaga keseimbangan. Nah, cara jalannya mirip seperti kucing yang pandai berjalan di atas pagar. Makanya, tempat peragaan busana disebut catwalk.